Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Pengurus Yayasan Masjid Al-Kautsar, yang terhormat Pengurus DKM Masjid Al-Kautsar, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kaji kita, marilah kita awali dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi, waftah alaina abwaaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al mutaqaddimin al mutaakhirin, wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dhurriyyatana wa sallim jama'atana wa la siyama jama'a Masjid Al-Kautsar min afati dunya wal akhirah, wa la taslub wa tanaza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna, wa rizqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali bertemu wajah di masjid yang kita hormati ini. Untuk itu saya menyampaikan penghargaan yang tinggi dan juga ucapan terima kasih atas pilihan Bapak dan Ibu hadir di majelis ilmu malam ini. Saya doakan semua yang hadir beserta keluarga masuk surga. Amin. Malam ini kita akan melanjutkan kajian ilmu akhlak dari kitab Bidayatul Hidayah yang disusun oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Sampai halaman berapa? 20. Baik. Silakan dibaca. Halaman 20. Bismillahirrahmanirrahim. Babu adabi tuhadil khalaq. Baina qasadika baitan man fi qur'il hajati. Faqad bil ifnuquli ijlaka isa'abul usra. Wa bil qur'il ijlaka inna wa la tastashhid syai'an alaihi bismillah ta'ala wa rasuluhu wa la taquluha sirran ra'si wa la hafil qadamaini wa qul inda tuhuri bismillah a'udhu billahi minal rijzi najasi qadimil muhbiti syaitanir rajim wa inda qulud ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yudhini wa abqa fima yanfa'ni wa yanbaghi an tu'idda al-qibla qabla qada'il hajati wa an la tastawjiya bil ma'i fi mawdi'i wa qada'il hajati wa an tastabra'a minal yamuni bitanahnuhi wa nakari salasa bagi serori layani yusro ala askari qadimi. Ya, Bapak Ibu dimuliakan Allah, apa maknanya? Seperti apa pahamnya? Babu adabi dukhulil khala. Bab ini membicarakan tentang adab masuk ke kamar kecil, ke toilet, kamar mandi, WC, gitu ya. Jamban, zaman dulu ya.
maknanya? Dia mengajarkan adab. Adab itu susunan perilaku yang tersusun berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi urut-urutan perilaku yang didasarkan atas pertimbangan keilmuan. Fa idza qasadta, maka apabila engkau bermaksud baital khala, baital ma li qada'il hajah, ke kamar air. Kamar air itu toilet, kamar mandi, kamar kecil. Li qada'il hajah, untuk melakukan qada' hajah. Qada' hajah itu bisa BAK, bisa BAB. Apa yang mesti dilakukan? Satu, kata Imam Ghazali, faqaddim fi dukhuli rijlakal yusra, maka dahulukanlah pada waktu masuknya kakimu yang kiri. Ini sudah tahu sebetulnya, dari zaman dulu kita masih kecil sudah tahu, tapi nggak apa-apa. Sebagai sebuah ilmu tentu kita pelajari lagi, sehingga semakin yakin ternyata yang dulu diajarin dulu itu benar, ada dasarnya. Kalau dulu cuma dikasih tahu, diomongin, sekarang dibuktikan dalam kitab. Jadi kalau masuk ke kamar kecil, toilet, kamar mandi, WC dan sejenisnya, mulailah dengan kaki kiri. Pertanyaan kenapa? Karena intimbang sunnah, mengikuti sunnah Nabi. Nabi Muhammad kalau masuk kamar kecil, kamar mandi, WC atau sejenisnya, kaki kiri. Karena itu kita mengikuti beliau. Wafil khuruj, dan pada waktu keluar, rijlakal yumna, dengan kakimu yang kanan. Jadi masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Ada yang ketiga nih yang dikasih catatan oleh wala tastaskhib syai'an alaihi ismullahi ta'ala wa rasuluh. Janganlah engkau menyertakan sesuatu yang di atasnya ada nama Allah dan nama Rasulnya. Maksudnya kalau ke kamar kecil, ke WC, ke toilet, ke kamar mandi, jangan bawa sesuatu yang ada asma Allahnya. Jadi masalah sekarang, bagaimana kalau ada HP yang di dalam HP ada aplikasi Quran? Apa mesti ditinggalnya HP-nya? Atau dibawa ke dalam? Apa konsekuensinya? Bapak dan hadirin sekalian, para ulama ahli fikih modern seperti Profesor Wahbah Zuhaili itu mengatakan bahwa HP atau smartphone yang ada aplikasi Qurannya bukan Quran. Karena dia bukan Quran, maka boleh dibawa masuk kamar kecil, boleh dibawa masuk ke kamar mandi, boleh dibawa masuk ke WC atau sejenisnya. Ini kita bersyukur nih. Kalau nggak boleh repot Pak. Mesti taruh di luar. Kalau taruh di luar wassalam. Apalagi tidak setiap tempat ada penyimpanan atau penitipan HP. Jadi kalau gitu gimana? Berdasarkan putusan fikih itu, maka boleh masuk kamar kecil membawa HP. Kalau di rumah sebaiknya jangan bawa. Tapi kalau di mall atau di tempat-tempat umum yang kita terpaksa harus buang air kecil atau buang besar, maka kita boleh membawanya. Wala hafyal qadamain, dan tidak memakai sendal. Itu katanya. Wala tadkhul hazir ra'si wala hafyal qadamain, dan janganlah kau masuk ke kamar mandi dalam keadaan tidak bertutup kepala. Saya ingin mengingatkan nih. Jadi kalau masuk kamar mandi, kamar kecil, WC, toilet, pakai tutup kepala. Pertanyaannya, bagaimana maksudnya? Gitu. Bapak maksud ibu mesti bisa memahami konteksnya. Imam Ghazali menulis kitab ini dulu. Ya. Orang dulu itu punya rumah sama WC atau kamar mandi dipisah. Gitu.
di rumah di sini terus WC-nya di sana, gitu. Kamar mandi di sana. Biasanya kamar mandinya terbuka, gitu. Tidak ada atapnya, gitu. Karenanya kalau masuk kamar mandi atau kamar kecil atau WC pakai tutup kepala. Kalau Bapak kamar mandi Anda di kamar di rumah sendiri, tentu tidak seperti ini. Tujuannya apa? Menjaga agar kepala terpelihara dari sengatan panas matahari. Itu tetap. Mungkin Bapak masih ingat kali zaman dulu masih di kampung. Rumah di sini, kamar mandi sono di luar. Malah sumurnya gini tuh. Pakai apa? Timba. Ada anunya dari mana ingat tuh? Pakai bambu ya. Tarik di sana. Dari rumah ke situ agak jauh. Gitu. Nah, dulu. Terus kalau wudhu pakai padasan. Dulu belum ada ledeng di kampung kan. Pakai padasan. Padasannya dari gentong, digolongin, tutup atasnya. Nah, dibuka kita cabut gitu. Nah, dalam kondisi kayak begitu berlaku ini. Tapi kalau kamar mandinya di dalam rumah, kemudian wudhunya dengan menggunakan keran, ya seperti biasa, nggak apa-apa. Kita tetap. Walau katanya walah hafyal qadamain, dan tidak memakai sendal. Kecuali kalau sendalnya banyak. Ada sendal di kamar mandi, ada sendal di luar kamar mandi. Biasanya sendal yang dimaksud ini jangan pakai sendal, karena sendalnya kalau dipakai keluar nanti bisa kena najis. Gitu. Wakul indah dukhul katanya, dan ucapkanlah, bacalah ketika masuk, Bismillahi a'udzu billahi minarizqin najas al-khabith al-mukhbith asy-syaitanir rajim. Dengan menyebut nama Allah, aku berlindung kepada Allah dari kotor-kotor katanya, yang najis, yang keji, yang jahat, yaitu syaitan yang terkutuk. Biasanya zaman dulu diajarin Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubsi. Nah, kalau Bapak hafal itu aja udah. Bisa lengkap nggak? Nggak apa-apa. Kalau ini lebih panjang kalau Imam Ghazali. Imam Ghazali ngajarin yang lebih lengkap. Gitu ya. Kalau ditulis kayak gini. Pertanyaannya, ngapain sih belajar begini segala? Bertahu lah. Islam itu kalau kita sederhanakan, Islam itu agama yang lengkap. Lengkap. Syamil. Syamil. Lengkap ya. Dikatakan lengkap karena di Quran dikatakan ma farratna fil kitab min syai'. Tidak ada satupun yang kami tinggalkan di dalam Quran untuk disampaikan. Artinya tidak ada hidup ini yang tidak disentuh oleh Quran. Nah, di mana syamilnya Quran itu, di mana syamil sempurnanya Islam, dia membicarakan soal-soal yang sederhana sampai yang kompleks. Sederhana seperti apa? Ini tadi masuk ke kamar kecil, masuk toilet, gitu. Yang kompleks apa? Oh, soal masyarakat, soal bangsa, soal dunia internasional.
saudara nggak tahu. Ngomong sebakul, ditakan nggak ada sweater. Yang sederhana dulu gitu. Apa contohnya? Masuk toilet. Nah, satu, diajarin kalau masuk toilet kaki kanan, kaki kiri dulu. Kaki kiri ketika masuk, kaki kanan ketika keluar. Urut-urutannya nih. Urutan ketiga katanya tidak membawa sesuatu yang ada asma Allahnya dan Rasulnya. Contohnya nih, Nabi Muhammad tuh pakai cincin. Cincin beliau terbuat dari perak. Di perak, di cincin ada peraknya itu ada tulisan grafir Muhammad Rasulullah. Gitu. Ada nama Nabi Muhammad, ada nama Allah situ. Nah Nabi asal mau masuk kamar kecil, cincinnya copot. Gitu. Kenapa? Karena ada asma Allah di situ. Gitu. Ta'zim, memuliakan Allah. Gitu. Karena ada hadis itu, maka Imam Ghazali bilang kalau masuk ke kamar kecil jangan membawa sesuatu yang ada nama Allahnya. Gitu. Itu tahu ya? Jadi persoalan tadi itu dalam kasus di mana kita nggak mungkin meninggalkan HP atau handphone itu ketika masuk ke kamar kecil, karena kalau udah di luar bisa wassalam, apalagi tempat umum. Maka kita mengikut pada pandangan ulama fikih yang modern bahwasanya HP yang di dalamnya ada aplikasi Quran bukan Quran, karenanya boleh masuk. Yang keempat katanya ada bacaan ketika masuk tadi tuh ya, yang sudah biasa aja deh, yang gampang. Kalau tadi itu baru dihafalin juga susah. Itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu aja, sah. Yang kedua, ketika keluar bacanya ghufranakal hamdu. Wa indal khuruj katanya. Dan ketika keluar membaca ghufranakal hamdu. Kalau dibaca wasol, kalau dibaca waqaf ghufranaka alhamdulillah. Sebagian bacanya di wasol, ghufranakal hamdu lillahilladzi adhaba anni. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari saya, dari aku katanya, mayudzini, apa-apa yang menyakitiku katanya. Apa menyakiti? Gak bisa buang air besar tuh menyakitkan loh, bahaya. Gak bisa buang air kecil juga bahaya juga. Terus apa katanya? Wa abqa fiyya ma yanfa'ni, dan menyisakan pada diriku apa-apa yang bermanfaat padaku. Jadi minta kepada Allah agar hal-hal yang bisa mengganggu kesehatan kita bersihkan. Karenanya kalau kita bisa buang air kecil, bisa buang air besar, bersyukur. Gitu. Jadi kalau pakai tulisan, ketika masuk baca basmalah, gitu ya. Ketika keluar baca hamdalah. Kenapa hamdalah? Bersyukur karena sudah bisa melepas beban, melepas kotoran, melepas segala yang bisa berpotensi menimbulkan penyakit. Catatannya, ya, baca hamdalahnya kapan? Ketika keluar, pas keluar itu. Jangan di dalam, alhamdulillah, udah plong nih, jangan. Kenapa? Karena menyebut asma Allah dalam kamar kecil, di WC, di tempat kita buang air itu hukum makruh. Jadi begitu keluar, ghufranakal hamdulillahilladzi
adhaba anni adha wa afani. Baca hamdalah. Wa yanbaghi, dan seyogianya antuhid dan nublat, engkau menyediakan perlengkapan. Nah, ini dikasih catatan sama Imam Ghazali. Qabla qada'il hajah, sebelum qada' hajah. Jadi sebelum buang air kecil atau sebelum buang air besar, segala yang terkait dengan keperluan buang air disiapkan dari sebelumnya. Gitu. Itu katanya. Misalnya kalau zaman dulu, di zaman dulu orang buang air itu tempatnya jauh, nggak ada airnya, gitu. Bawa dong ember, gitu. Bawa ciduknya, gitu. Persoalannya kalau nggak ada air gimana? Gitu. Misalnya nih Pak, Bapak lagi pergi jalan jauh dari satu tempat ke tempat yang lain, melewati gurun pasir atau gunung-gunung berbatu yang susah air, gitu. Gimana tuh? Pas sampai satu tempat mesti buang air kecil, buang besar, nggak ada air, gimana? Batu, boleh. Dari sebelum berangkat bawa batu. Saya mau buang air kecil ke sana, bawa batu, atau buang air besar bawa batu. Syaratnya batunya mesti tidak boleh licin dan jumlahnya harus ganjil. Bisa bayangin? Bayangin dulu belum ada tisu Pak. Ya, para sahabat kalau Nabi buang air kecil atau buang air besar bawain batu, ambil batu dibawa sama Nabi. Jumlahnya masih ganjil, paling sedikit 3, 5, 7, 9, 11. Kenapa? Karena ngikut Nabi. 3 kali. Kalau merasa belum bersih, 5 kali. 5 kali masih belum berasa, belum bersih juga, 7. 7 gak bersih, 9, ledes. Mesti pinter-pinter dong gitu. Gimana caranya? Mesti pinter dia membersihkannya gitu. Dulu belum ada tisu, sekarang tisu. Saya kalau boleh sarankan kepada Bapak dan Ibu, kalau kemana-mana, pergi kemana-mana, di kantong mesti ada tisu barang satu gitu. Kan ada tuh tisu yang kecil, segepok kecil gitu. Itu gunanya nih, kalau begini-begini nih. Kalau Bapak keluar negeri misalnya, buang air kecilnya atau buang air besar, nggak ada air, yang ada kertas, tisu. Kalau pas tisunya ada, kalau tisunya nggak ada, tuh gulungannya itu, kita mesti bawa. Jadi mesti siap. Jadi katanya ada catatan di sini. Catatannya nih, sebelum buang hajat, bawa perlengkapan. Kalau nggak ada tisu kering, tisu basah tuh bagus. Tisu basah. Cuma dalam konteks bepergian biasa. Kalau lagi ihram nggak boleh. Kalau lagi ihram umroh atau ihram haji, pakai tisu basah karena dia wangi, dia nggak boleh, kena dam. Cari tisu basah yang tidak wangi. Ada tuh Pak, ada dijual tisu basah buat haji atau umroh. Pakai itu, bawa itu. Jadi kemana-mana bawa itu kalau kita pergi-pergian jauh. Selain itu katanya Imam Ghazali bilang, wa antas tabro'an minal baul, hendaklah engkau membersihkan daripada air kencing itu bitanahno, dengan dehem. Istibro namanya.
membebaskan. Air seni ya. Itu dengan cara tanah nut dehem. Pertanyaan, buat apa dehem? Gitu. Dehem itu tujuannya supaya ketika kita selesai buang air kecil, gitu, jangan langsung cebok, jangan. Dehem dulu. Gitu. Dehemnya apa? 3 kali. Tujuannya apa? Supaya kalau kita dehem, air yang masih air kencing yang masih ada di saluran bisa turun. Kalau bapak ibu nggak dehem dulu, nanti suka terjadi udah rapi wudhu, kayaknya ada gleser nih. Ada nggak gitu? Iya. Karena itu belum rapi, itu belum selesai, belum istibrok namanya. Jadi istibrok. Dibebasin tuh gitu. Dan ini buat kesehatan penting. Istibrok, dehem, gak usah malu. Di kamar kecil, kalau kita lewat kamar kecil, orangnya mau habis kencing dia nih. Kalau kita lewat kamar kecil, orangnya mau habis kencing dia nih. Yang kedua, selain dehem, wan nafri thalatan hidrolijat al-yusra. Ini susah ngomong ini. Diurut, udah dehem, diurut gitu, diurut gitu, dengan tangan kiri, al-asfal qadir, ya, di bawah penis. Diurut sampai gini nih Pak, sampai teliti begini Imam Ghazali, supaya apa? Bersih gitu, nggak ada najis, nggak ada hal-hal yang berpotensi menimbulkan penyakit gitu. Jelas ya? Jelas. Selain istibrok, harus diurut dengan baik agar bersih. Kalau perempuan dehem aja, mulutnya gimana mulutnya? Dehem aja. Jelas ya? Jadi agama itu memberi preskripsi namanya, memberikan resep bagaimana langkah-langkah yang mesti ditempuh sesuai dengan sunnah Nabi gitu. Sehingga langkah kita, perbuatan kita itu dari mulai masuk kamar kecil sampai keluar lagi itu ibadah, karena ngikutin Nabi Ada nggak dalilnya? Ada dong. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul datangkan, ambillah katanya. Apa yang Nabi contohkan, ikutilah katanya. Nabi larang, jauhilah, berhentilah gitu. Karena ada ayat itu, maka kita melakukan ini. Jelas ya? Baik. Kita lanjut lagi.
yusika ala yusro wala takun qadiman illa an darurati wajma'ul istinjari kainasti amali hajari wal mati kaida abadan iktisoro ala ahadina falma'u afdalu wa bihi katashorta ala hajari fa'alaika an tasta'mil salasata ahjari tahirati mursyifatin anhu tamsahu biha ta'alan najri bihaitsu la kanatahtirun najasatu an-ma'uliha wa kadhalika tamsahu qadida bi salasati mawadina bihajarin fa'in lam yahsun Al-intifaq. Fa'in lam yahsun ilqa'u bi salasati qatanin khumsatan aw sab'atan ila ayat ya al-is fal-qital mustahabbu wal infaqu wajibun wa la tastalihji illa Ya. Karena kita lanjut nih. Ini kalau ini yang kondisi yang umum. Kondisi umum berlaku di mana aja, di Timur Tengah, di Indonesia, di mana aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu. Sekarang kondisi khusus di Timur Tengah. Gak apa-apa. Sebagai informasi, sebagai pengetahuan kita perlu tahu. Wa in kunta fis sahra, dan jika engkau berada di tanah lapangan. Sahra itu Sahara. Fab'id, maka jauhilah dirimu atau jauhkanlah dirimu an uyunin nazirin, dari mata orang-orang yang melihat. Misalnya, kalau kita mau buang air besar atau buang air kecil di tanah yang terbuka, tanah Sahara, gurun pasir Sahara, cari sesuatu yang bisa menghalangi. Jangan transparan, lebih jongkok orang. Mesti cari sesuatu yang mungkin agak tinggi sedikit dan dibalik itu. Jadi Islam mengajarkan adab di sini. Supaya apa? Supaya orang nggak melihat. Kenapa? Karena orang melihat, yang lihat tuh udah nggak suka. Dan kita bakal malu kalau dilihat orang. Wastatir bisyai'in, dan buatlah tutup-tutup dengan sesuatu, dihalangin, cari hal penghalang, cari aling-aling. In wajadtahu, jika engkau mendapatkannya. Wala takshif aurataka, janganlah katanya membuka auratmu qoblal intihad, sebelum sampai ilal maudil julus, ke tempat duduknya. Kalau belum kelar jangan prosotin atau celana. Paham gak? Ini belum nyampe udah prosotin aja. Itu maksudnya. Kalau udah mau nyampe, kira-kira ini bisa nih, baru. Terus apalagi pesannya nih, berdasarkan petunjuk Rasulullah, wala tasdilil syamsa walal qamar, janganlah menghadap ke matahari. Kalau buang air kecil, buang air besar, jangan ngadepin matahari. Matahari sana kita kencing ada pesona makruh, karena ada hadisnya. Nabi melarang. Walal qamar, juga jangan kita menghadap ke arah bulan kalau malam. Tidak baik, tidak bagus. Wala tastaqbilul qiblah, dan janganlah menghadap kiblat. Kalau kiblatnya sana, ada pesono kencingin, jangan di tempat terbuka. Persoalannya kalau di rumah gimana rumah? Rumah bapak atau rumah ibu, kamar kecilnya, kamar mandinya, toiletnya udah kandung ada kiblat.
Mungkin nggak? Mungkin. Masa dibongkar? Kalau di rumah di mana tertutup tidak termasuk sini. Yang tidak boleh adalah kalau di tempat terbuka. Jangan menghadap kiblat, jangan menghadap matahari, gitu. Wala tastadbirha, jangan pula membelakanginya. Jadi jangan menghadap kiblat sana, jangan juga ngebelakangin. Gitu. Jelas nih? Jelas. Wala tajlis, dan janganlah kau duduk, katanya. Fi mutahaddath an-nas, duduk qadha hajat itu katanya di tempat ya apa itu? Ya, orang-orang ya mutahaddath, berhadas. Wala tabul fil ma'i raqib, jangan kamu kencing di air yang tidak mengalir. Jangan di sana tuh. Di sini banyak nih. Kalau siang atau kadang-kadang malam ya, ada mobil berhenti, sopirnya turun kencing dia. Kencing aja, gitu. Padahal gotnya itu nggak jalan, nggak boleh, makruh. Kenapa nggak boleh? Bau dong, membuat suasana tidak nyaman dan menimbulkan penyakit. Bau bagi lingkungannya juga bisa menimbulkan penyakit bagi lainnya. Jangan, karena Islam itu tidak boleh menyakiti, mesti membuat maslahat. Wa tahta syajarah, dan jangan buang hajat di bawah pohon al-muthmirah yang berbuah. Misalnya ada pohon mangga, ada mangga di atas, kencing di bawah, nggak boleh tuh. Nggak boleh. Kenapa? Karena kalau mangganya jatuhin najis, dan itu menjadi tidak pantas, tidak layak. Kalau dimakan juga nggak baik. Ini yang begini-begini kadang orang tabrak aja nih, karena mungkin nggak tahu. Wala fil hijri, dan tidak kencing ke dalam lubang yang ada di dalam tanah. Ada hadisnya. Jadi kita kalau kencing mesti lihat, jangan sampai ada lubang yang ada tanahnya, ada tanah ada lubangnya, gitu. Kenapa dilarang sama Nabi? La tabulana ahadakum fil lahad, jangan kamu buang air kecil di tanah yang ada lubangnya. Ditanya, kenapa ya Rasul nggak boleh? Fa'inahu maqamul jin, karena tanah yang ada lubang itu tempat tinggalnya jin. Ya mata kita kan harus lihat, kalau Nabi lihat. Kalau bapak kencing sembarangan, apalagi perempuan jelek bener tuh. Aduh jelek dah. Kalau pakai nalar biasa, biasanya kalau tanah ada lubangnya, di balik lubang itu ada asrama semut biasanya sono. Di dalam ada asramanya. Kalau kita kencing sembarangan, air kencing kita masuk ke dalam lubang itu, semut seasrama kiamat. Tsunami nih. Waduh, ada banjir bandang dahsyat katanya. Mana bau amoniak nih. Kalau orang-orang pada mati tuh. Jadi kalau kita nggak boleh kencing yang mencelakakan makhluk lain. Nggak boleh. Sampai begitu Pak Nabi ngajarin. Bagus banget ajaran Islam. Jangan manusia, hewan aja nggak boleh, jin aja nggak boleh disakitin. Bagus banget nih ajaran Islam. Wahdharil ardh sulbah, dan takutilah, hati-hati maksudnya, kencing di tanah yang keras. Kenapa? Kalau tanahnya keras, dia nggak bisa menyerap air kencing. Nggak bisa menyerap. Kalau nggak menyerap, dia akan ngalir. Kalau ngalir akan menimbulkan bau kemana-mana. Itu maksudnya. Wa mahabbar rih, dan di tanah atau di tempat yang bertiupnya angin. Bisa tangkap nggak? Jangan buang air kecil, apalagi buang air besar di tanah yang tempat angin bertiup kencang. Kalau di sana di Timur Tengah sana kan
Biasanya kalau tempat-tempat yang Sahara atau macam kan nggak ada rumahnya, nggak ada penghalangan. Jangan kencing sembarangan. Ihtirazan, karena untuk menjaga minar rasyas, dari percikan air. Dikauli sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna amata adzabil qabri minhu, katanya. Sesungguhnya umumnya siksaan dalam kubur ialah karena percikan air kencing. Hati-hati. Hati-hati kalau kencing, usahakan jangan sambil berdiri. Kecuali darurat. Bisa tangkap nggak? Kenapa? Karena percikannya kemana-mana tuh. Tapi kenapa Ustaz masih kadang-kadang disiapkan untuk hari Senin berdiri? Ya, ini persoalan ya. Perancangnya, desainernya itu tidak mengikuti berdasarkan petunjuk Islam, hadis dan Quran. Dibikin aja, nempel tuh di dinding ya, gitu. Itu juga kadang-kadang nggak pakai itu, nggak pakai penghalang. Yang bagus nempel, seandainya ini nggak ada lagi, nempel di dinding, tapi di bawahnya tuh ada semacam penjaganya gitu, supaya nggak muncrat kemana-mana. Kalau di Mekah, di Madinah, buang air kecil ada lubangnya, ada salurannya, jadi nggak dikumpulin kayak di rumah Bapak lihat. Makanya mesti ada tuh arsitektur yang bernafaskan Islam. Membangun rumah, membangun gedung dengan inspirasi dari nilai-nilai Islam. Akibatnya kayak gitu tuh Pak. Yang penting buang air kecil, pasang aja. Udah gitu antara satu tempat dengan tempat lain gak ada pisahnya. Ngobrol, kencing sambil ngobrol makruh Pak. Makruh. Ini kencing berdiri, ini kencing berdiri. Ngobrol bertiga. Kita makan di mana nih? Sekarang kita makan soto aja dah. Gimana sotonya? Ngobrol sambil kencing. Makruh. Mesti ada pemisahnya. Yang bagus kamar gitu. Gitu deh. Wattaqi katanya. Ialah percikan air kencing dan engkau menekan fijulusika dalam dudukmu. Ala rijil yusra, ke atas kaki kiri. Jadi kalau kita kencing atau buang air kecil yang besar, nah gitu, miring ke kiri. Kenapa? Karena saluran ada di sini, dia menekan ya. Wala tabul qa'iman, janganlah kencing sambil berdiri. Jelas? Illa an daruratin, kecuali dalam keadaan darurat. Darurat apa misalnya? Udah kebelet. Kalau buka celana dulu ramah, keburu berantakan. Ya udah, terpaksa berdiri deh. Darurat. Tapi selama tidak darurat, duduk di kloset. Makanya duduk kloset itu bagus Pak. Jadi air seninya nggak berantakan kemana-mana, dia bisa dikumpulkan di satu tempat dan dibersihkan setelah itu di pelas itu ya. Wajibah fil istinja, dan kumpulkanlah dalam bersuci. Istinja maksudnya, kalau bahasa kasarnya cebok. Baina isti'malil hajar wal ma, antara menggunakan batu dan air. Jadi kalau bagusnya pakai batu, setelah itu pakai air, jadi bersih katanya. Kalau sekarang pakai tisu, baru pakai air. Bisa tangkap? Nah, yang bisa menghimpun keduanya tuh tisu basah.
paling bisa menghimpun dua-duanya. Fa'idha aradta, katanya, maka jika engkau mau al-iktisar meringkaskan al-ahadihima kepada salah satu dari keduanya, falma'u afdal, maka menggunakan air itu lebih baik. Jadi kalau nggak ada tisu, ada airnya cukup, udah cukup baik, cukup pakai air aja. Wa ini iktasarta 'alal hajar, dan jika engkau mau meringkaskan menggunakan batu, fa'alaika an tastamila thalathata ahjarin tahiratin munsyifatin lil ain, maka mesti engkau menggunakan 3 batu. Tadi itu saya bilang itu tahirah, yang suci, yang bersih, munsyifah lil ain, dapat menghilangkan najisnya, jadi jangan yang licin. Tamsahu biha, engkau katanya mengusap dengan 3 batu itu mahallan najwi, tempat najis, bihaitsu la taftakila, sekiranya tidak katanya pindah an-najasah, najis itu an maudhiha, dari tempatnya. Jadi mesti dijaga, jangan sampai najis itu berantakan kemana-mana. Itu mesti pintar itu Pak. Wakadzalika tamsahul qadid, begitu pula engkau mengusap pada penis fi thalathati mawadi, di 3 tempat, min hajarin, dari batu, fa illam yahsul, maka jika tidak hasil al-intiqa, membersihkan najis, bi thalathati, dengan 3 batu, fatammim, maka sempurnakanlah khamsatan, dengan 5 batu. Tadi itu kalau 3 nggak bersih, tandanya bersih apa nih? Kan gitu pertanyaan. Tandanya bersih adalah kalau hilang rupanya, hilang rasanya, hilang baunya. Kalau ini sudah dipenuhi, udah bersih. Kalau bapak rasanya udah bersih nih, udah keset, keset, udah nggak berasa lagi, udah. Selama ini sudah dipenuhi, udah 3 kali cukup. Makanya mesti pintar-pintar tuh menggunakannya. Gitu katanya. Kalau 5 nggak bersih, sab'ah 7, ila adyan qiyah, sampai bersih. Fakidaru mustahabun, maka mengganjilkannya itu kita ganjil witir disunnahkan. Ganjil itu 3, 5, 7, 9. Wa inqahu wajibun, dan membersihkan najis adalah wajib. Gitu. Wala tastanji illa bil yadil yusra, janganlah engkau bersuci kecuali dengan tangan kiri. Baik mau air kecil, mau air besar, maupun istinjahnya, ceboknya, mesti pakai tangan kiri. Gitu. Kenapa? Sunnah Nabi. Waqul indal faragh, dan bacalah ketika sudah selesai minal istinja, dari membersihkan najis, Allahumma tahhir qalbi, ya Allah sucikanlah hatiku, katanya, minan nifaq, dari kemunafikan, wa hasin farji, dan jagalah farjiku, kehormatanku, minal fawahis, dari perbuatan-perbuatan yang najis seperti zina. Jadi bagus banget Nabi ini ngajarin. Jadi yang dibersihkan kotoran badan, tapi didoain 2, bersih hati, gitu. Bersih badan, suci hati. Allahumma tahhir qalbi, ya Allah sucikanlah hatiku, katanya, dari penyakit munafik, dan jagalah kelaminku ini dari perbuatan zina. Bisa ya? Bisa. Udah biasa lah tuh, udah tahu lah. Wadlik yadaka ba'da tamamil istinja bil ard, dan gosokkanlah ketika tanganmu sesudah sempurna bersuci pada tanah. Jadi ya, tangan yang tadi megang macam-macam begini ke tanah supaya bersih. Au bihaitin, atau pagar.
Sumaksilha, kemudian cucilah tanganmu itu dengan air. Gitu. Sampai situ. Nah. Ada yang belum jelas? Tadi kan dijelaskan kalau pakai batu ganjil ya 3, 5. Kalau seandainya satu batu tapi 3 ujung, ini 3 bisa nggak pakai satu batu dulu? Tidak. Tetap 3 Pak, minimal 3. Karena Rasulullah ngajarkan 3 gitu. Meskipun satu batu ada 3 ujungnya. Yang ujung pertama dipakai buat membersihin, ujung kedua pakai ngebilasin, yang ketiga baru membersihkan. Tetap 3 mestinya. Karena kalau ada 3 kayak batunya ujungnya 3 itu tetap belum tentu bersih. Karena ngikuti sunnah Nabi 3 kali, 3 batu. Bisa juga satu batu anunya 3 ya, seginya 3, segi yang satu pakai buat pembersihan pertama, segi yang kedua buat yang ketiga baru mobilisasi terakhir. Tapi tetap ikut Nabi 3 kali, minimal 3. Cari batu 3 minimal. Jelas? Tisu boleh. Kalau sekarang itu pakai tisu dong. Lebih praktis pakai tisu. Ini kan ceritakan abad zaman dulu nih. Nggak ada air, nggak ada tisu gitu. Jadi pakai batu. Gitu. Tetap 3 kali. Kalau tisu kan 3 kali tetap. Kalau sekali belum tentu bersih. Kalau 3 kali belum bersih, 5 kali. Daun boleh. Kalau bisa bersih dengan daun boleh aja. Kalau nggak ada batu pakai daun boleh. Udah masih pinter. Ini Bapak baca kitab Matan Takrib. Pakai batu boleh. Kalau nggak ada batu boleh daun. Kalau nggak ada daun, air. Karena zaman dulu nggak ada tisu, maka nggak disebut dalam kitab-kitab fikih klasik. Kalau zaman sekarang ada tisu, fungsinya kalau fikih modern pakai tisu minimal 3. Kalau udah pakai tisu 3 kali, ketemu kamar mandi, dibilasi dengan air, lebih bagus. Ustaz, ini kan untuk kondisi khusus di Timur Tengah ya, di lapangan atau di gunung-gunung Sahara itu masih ditutup gitu kan. Nah ini mungkin di Indonesia pun bisa berlaku juga kondisi khusus ini, karena di Indonesia banyakkan air, jadi pada di kali nih Ustaz, itu gimana tuh? Kalau buang air kecil dikali. Buang air kecil, buang air besar juga sama. Kalau buang air kecil, buang air besar dikali, airnya banyak, ya, nggak masalah. Tapi tidak tertutup. Nah, Itu ya, masalah. kalau Bapak mau buang air kecil di kali, cari tempat di kali yang delik, apa delik? Ngumpet gitu. Misalnya kalinya begini, cari yang agak cekung sehingga bisa ngumpet situ. Sekalian kan kalau ada di kali begitu keluar langsung hanyut dia. Kalau hanyut air aja udah langsung jatuh ke situ. Cuman kali bukan kali Cideng. Sarua sama Garut. Belakang. Bagus. Cari yang tidak transparan. Cari yang tertutup, yang tidak mudah orang melihat. Karena ini di samping menjalankan kebutuhan rutin juga memperhatikan adab, jangan sampai kelihatan orang. Jelas ya? Nanti kalau sudah selesai ini kita akan belajar bagaimana adab berwudu.
mungkin agak jarang disentuh karena memang ada doa-doanya. Setiap kali kita berwudu itu ada doanya dan ada kaitannya dengan akhirat. Jadi pengajian yang akan datang lebih menggigit. Kenapa? Karena kita butuh. Muka misalnya ada doanya, kaki ada doanya, tangan ada doanya, semua ada doanya. Gitu ya. Baik, kita sudahi dulu. Mudah-mudahan memberi manfaat. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an. Alimna al-Qur'an wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najatan minan nar. Allahumma khtim lana bil husnil khatimah wa la takhtim alaina bis su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.